Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kita. Oke, kita ketemu kembali di mata pelajaran estimasi biaya untuk memulai pelajaran. Silakan ketua kelas untuk membuka. Bisa Bu, bisa Bu. Udah ganti juga kelas Bu. Ditanya mana? Ini Bu. Oh iya, silakan. Belum mulai pembelajaran. Sudah selesai. Oke. eh Apakah hari ini kalian hadir semua? Siapa tuh yang hadir? Lisa. Wah, Lisa mana? Bu, boleh tapi nggak boleh gitu. Tapi Amin, ada surat enggak? Kalau siang oh ya udah deh, nggak apa-apa. Kita doa semoga yang sakit cepat sembuh ya. Semoga bisa cepat bertemu di kelas kembali. Oke, materi hari ini kita akan belajar mengenai spesifikasi pekerjaan. Sebelum itu, ada yang ingat nggak materi seperti apa? Ya, lupa ya, nggak apa-apa, lupa. Jadi, kita materi sebelumnya itu belajar tentang RKS. Ada yang tahu RKS itu apa? Iya, betul. Terima kasih, Nisa. Jadi, lebih cepatnya adalah rencana kerja dan syarat. Nah, jadi, ini hubungan hubungannya adalah dalam dokumen Oke. Selanjutnya, nah, dalam capaian pembelajaran ini tiga yang tiga poin yang harus dicapai. Yaitu yang pertama, kalian harus dapat memahami spesifikasi teknis pekerjaan gedung. Yang kedua, kalian harus dapat memahami spesifikasi teknis pekerjaan jalan. Dan yang ketiga, kalian harus memahami spesifikasi teknis pekerjaan jembatan. Oke, lanjut ya. Nah, sebelum itu, ada yang tahu nggak apa itu spesifikasi? Iya, betul. Terima kasih jawabannya. Anissa. Jadi yang sebenarnya adalah spesifikasi adalah bagian dari dokumen lelang proyek konstruksi yang menjelaskan persyaratan teknik pekerjaan yang dilelangkan. Atau spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi itu adalah suatu uraian atau ketentuan-ketentuan yang disusun secara jelas dan lengkap sehingga dapat dijual, dikembangkan untuk dapat memenuhi keinginan dari semua. Nah, selanjutnya tujuan spesifikasi. Tujuan spesifikasi yaitu untuk tercapainya produk akhir pekerjaan yang owner. Kita lanjut ya. Nah, spesifikasi ini ada dua, yaitu spesifikasi umum dan spesifikasi khusus. Nah, spesifikasi umum ini mencakup semua persyaratan teknik yang berlaku umum untuk seluruh paket proyek yang ada. Contohnya, misalnya ada spesifikasi mengenai tentang regulasi lahan, itu masuknya dalam umum karena itu mencakup dalam semua hal. Ya. Nah, terus yang kedua ada spesifikasi khusus, yaitu spesifikasi khusus ini mencakup persyaratan-persyaratan teknik yang berlaku untuk tentu saja. Contohnya misalnya spesifikasi teknis pekerjaan fondasi. Itu hanya membahas tentang fondasi saja. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada maksud spesifikasi. Nah, jadi spesifikasi teknis pekerjaan ini dibuat itu untuk menjadi pedoman. Pedoman bagi siapa saja? Ya, sebagai pedoman bagi peserta pelelangan dalam mengajukan penawaran. Yang kedua, sebagai pedoman bagi pelaksana atau kontrak dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi pengawas dalam mengawasi pekerjaan oleh kontraktor. Dan yang terakhir, sebagai bagi pimpro atau pimpinan proyek yang mewakili pemilik pekerjaan dalam mempertanggungjawabkan proyek secara keseluruhan. Tepat. Kebetulan bagi peserta pelelangan, pelaksana atau kontraktor, pengawas, dan pimpinan proyek. Oke, kita lanjut ya.
Oke. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis spesifikasi. Nah, jenis-jenis spesifikasi ini ada tiga. Yang pertama ada specification, yaitu jenis spesifikasi di mana yang dipersyaratkan adalah dimensi dan kualitas produk akhir yang harus dicapai tanpa mempersoalkan metode kerja untuk mencapai hasil kerja, yaitu jenis spesifikasi di mana yang diatur adalah semua ketentuan yang harus dilaksanakan selama proses pelaksanaan pekerjaan. Nah, yang terakhir specification, yaitu jenis spesifikasi yang mengatur semua langkah, material, metode kerja, dan hasil kerja yang diharapkan. Sampai sini apakah sudah dipahami? Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman ya? Oke, kita lanjut. Nah, jadi dalam tek pekerjaan jenis dalam spesifikasi tek pekerjaan konstruksi, yang pertama itu contoh dalam pembangunan gedung. Pembangunan gedung itu kan kita banyak menemui ya, salah satu jenis konstruksi yang sering kita temuin, kayak gedung perkantoran, gedung apartemen sekolah, gedung rumah sakit. Nah, contoh jenis spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi yang diatur, saya mencatatkan 4 contoh, yaitu ada pekerjaan struktur. Nah, pekerjaan struktur itu bisa meliputi seperti dan fondasinya, dan kolomnya, itu pekerjaan struktur. Terus yang kedua ada pekerjaan finishing, pemasangan kusen, itu dalam pekerjaan arsitektur. Lalu contohnya yang vertical elektrik. Nah, ini contohnya ada besi kelistrikan. Lalu yang terakhir ada pekerjaan di tamannya atau terasnya seperti itu. Kita lanjut. Nah, di sini untuk contoh jenis pekerjaan pada konstruksi jalan. Ya, pekerjaan tanah, pekerjaan perluasan jalan, dan pekerjaan drainase jalan. eh Selanjutnya, yaitu di jenis pekerjaan konstruksi jembatan. Ini ada turun jembatan, pelengkap jembatan, dinding penahan tanah, dan pekerjaan. Oke. Nah, lalu di dalam dokumen spesifikasi teknis pekerjaan ada ada pendekatan untuk memudahkan dalam kita menyusun. Nah, bisa diingat ini dekatan 5C. Nah, yang pertama ada clear atau jelas, yaitu informasinya harus cukup dan tidak ambigu. Lalu yang kedua ada concise atau singkat dan padat. Jadi isinya cukup menjelaskan hal-hal penting aja. Jangan terlalu melebar di luar konteks. Lalu yang ketiga ada komprehensif atau menyeluruh. Nah, jadi harus menjelaskan ruang lingkup pekerjaan dari awal sampai akhir secara detail. Lalu yang keempat ada konsisten, yaitu kriteria yang dipersyaratkan tetap tidak berubah baik terkait persyaratan ataupun hal lainnya. Lalu yang terakhir ada sesuai dengan kebutuhan. Coba. Sampai sini dapat dipahami? Oke, lanjut kita masuk ke kuis ya. Oke, Ibu hanya memberikan 3 pertanyaan saja. Eh, yang pertama, pertanyaan adalah yang gampang aja. Siapa yang bisa menyebutkan tadi pendekatan 5C yang baru saja dibahas? Angkat tangan dulu. Oke. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Oke, dulu. Silakan. Anak clear, pakai, dan tidak pasar, dispen, komprehensif, ya betul. Terima kasih. Ulangi, ya penting banget. Clear, jelas, concise, dan padat, komprehensif, konsisten, dan korek atau benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi ada ya contoh jenis spesifikasi pekerjaan gedung. Siapa yang bisa menyebutkan 3 aja? Boleh mengulangi.
Betul. Iya. Iya. Oke, betul. Terima kasih jawabannya. Oke. Untuk satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan adalah, tadi disebutkan maksud spesifikasi itu sebagai pedoman untuk empat pihak. Nah, siapa yang bisa menyebutkan empat pihak tadi? Betul lagi. Yang melakukan pengalaman Bu. Masuk orang kerja. Toh, terus ada yang pengawas ya. Lagi pengguna. Udah tahu kan tahu gitu apa? Ya bagus ya jawabannya. Terima kasih jawabannya. Jadi lebih tepatnya adalah tahu makanya yang ketiga ada pengawas dan yang terakhir ada pimpinan. Nah, oke. Selanjutnya kesimpulan. Siapa yang dapat? Silakan Dan. Oke, terima kasih jawabannya Anan. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita dapat tugas di LKS halaman 199. Akan bagian A-nya saja, bukan minggu depan ya. Oke, oke, sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran dengan baca hamdalah. Oke, sampai ketemu minggu depan. Ibu pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.